Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang tidak mengetahui lagu Ibu Kita Kartini karya W.R. Supratman? Lagu ini terinspirasi tentunya dari seorang tokoh wanita hebat yang bernama Kartini, yaitu merupakan pahlawan pejuang kesetaraan dan pendidikan perempuan di Indonesia. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879 dan meninggal di Rembang pada 17 September 1904. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa, oleh karena itu ia mendapatkan gelar Raden Ajeng, yang dimana ayahnya yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang pati. Akan tetapi, ketika Kartini lahir, ia menjadi Bupati Jepara. Dan ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah bukanlah seorang bangsawan tinggi, melainkan putri dari seorang pemuka agama di Telukaur, Jepara. Karena adanya peraturan kolonial yang mengharuskan seorang bupati memiliki istri dari kalangan bangsawan, ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Morjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua dari semua saudara kandung maupun tirinya. Kakeknya, yakni Pangeran Aryo Tojonegoro IV, adalah seorang bupati yang dikenal sebagai salah satu yang pertama memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Dan salah satu kakak Kartini yaitu Sosro Kartono, beliau sangat pintar dan mahir dalam bidang bahasa. Hingga usia 12 tahun, Kartini bersekolah di Europese Largere School, yang dimana di sekolah ini ia mempelajari bahasa Belanda. Kartini juga mendapatkan wawasan baru mengenai dunia luar dan literatur barat. Akan tetapi, setelah usianya 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena adanya pingitan, yaitu sebuah tradisi yang tidak memperbolehkan gadis-gadis bangsawan untuk keluar rumah hingga mereka menikah. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, ia belajar sendiri di rumah dan menulis surat-surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda. Salah satunya yaitu Rosa Ambendanon. Dari buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan perempuan Eropa dan ingin memajukan perempuan pribumi yang saat itu memiliki status sosial yang rendah. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah, sehingga karena status pernikahannya, gelar Kartini dirubah menjadi Raden Ayu Kartini, yang dimana ia menikah dengan Bupati Rembang, yakni Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojoningrat, yang pada saat itu sudah memiliki 3 istri. Akan tetapi, suaminya mendukung keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di Rembang. Anak pertama dan terakhir mereka, yaitu Sosalip Jojoningrat, lahir pada 13 September 1904. Dan beberapa hari kemudian, pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Setelah Kartini meninggal, Jacobus Hendrikus Ambendanon, yakni Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada masa itu, beliau mengumpulkan dan menerbitkan surat-surat Kartini pada tahun 1911. Surat-surat Kartini dijadikan buku kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu, dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat ini menarik perhatian masyarakat Belanda dan mengubah pandangan mereka terhadap perempuan pribumi di Jawa, di mana pemikiran-pemikiran Kartini juga menginspirasi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan pemikirannya tentang kondisi sosial masyarakat pada saat itu, terutama mengenai perempuan pribumi, di mana ia mengkritik budaya Jawa yang menghambat kemajuan perempuan dan menginginkan kebebasan bagi wanita untuk menuntut ilmu dan belajar. Kartini juga menulis tentang pengembangan diri, pendidikan diri, kepercayaan diri, kemandirian, solidaritas yang didasari oleh ketuhanan, kebijaksanaan, keindahan, perikemanusiaan, dan cinta tanah air.
Kartini juga mempertanyakan mengapa kitab suci itu harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa dipahami, serta mengkritik agama yang dijadikan pembenaran untuk poligami. Kartini bermimpi agar perempuan Jawa memiliki dunia yang lebih luas dari sekedar tembok rumah saja, dan menjelang pernikahannya, Kartini menjadi lebih toleran terhadap adat Jawa dan melihat pernikahan sebagai kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya, termasuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Beberapa buku tentang Kartini berisi kumpulan surat-suratnya dan refleksi atas perjuangannya. Isi dari buku-buku ini mengungkap banyak hal yang penting, yakni 1. Habis gelap terbitlah terang, yang berisi surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, yang mencerminkan pemikirannya tentang emansipasi perempuan, pendidikan budaya Jawa, serta kritik sosial terhadap ketimpangan gender dan kolonialisme. Kedua, surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya, yang berisi surat-surat asli Kartini secara lengkap, termasuk bagian pembuka dan penutup yang sering dipotong. Di versi lain, buku ini memperlihatkan sisi emosional, semangat belajar, dan keteguhan hati Kartini dalam menghadapi batasan adat. Ketiga, Letter from Kartini, An Indonesia Feminist, 1900 hingga 1904, yang menampilkan isi surat Kartini yang lebih pribadi dan bersifat sensitif, termasuk pergulatan batin, kekecewaan, impian akan pendidikan yang tinggi, serta harapan akan perubahan nasib perempuan Jawa. Keempat, Panggil Aku Kartini Saja, merupakan narasi pemikiran dan perjuangan Kartini yang disusun secara mendalam, di mana buku ini menggali nilai-nilai dalam surat-surat Kartini dan menghubungkannya dengan konteks sejarah serta perjuangan bangsa Indonesia, di mana buku ini menekankan sisi Kartini sebagai tokoh revolusioner pemikiran. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Titik keputusan ini diambil untuk menghormati jasa Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang untuk meningkatkan pendidikan perempuan di Indonesia, serta memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki pada masa kolonial. Hari Kartini menjadi simbol perjuangan emansipasi perempuan yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan peran perempuan dalam membangun bangsa. Selain penetapan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini, penghargaan atas jasa-jasa Kartini juga diwujudkan dalam bentuk pengabdian gambarnya dalam uang kertas. Pada tahun 1952, wajah Kartini muncul dalam uang kertas pecahan Rp5 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini tentunya menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kontribusinya dalam memajukan perempuan Indonesia. Dan tidak hanya itu, untuk melanjutkan perjuangan Kartini dalam bidang pendidikan. Berbagai sekolah perempuan dengan nama Sekolah Kartini didirikan di berbagai kota di Indonesia. Sekolah-sekolah ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, sebagaimana yang telah diinginkan Kartini melalui surat-suratnya yang mendorong perempuan untuk belajar dan berkembang. Hari Kartini yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 April juga bukan hanya sekedar untuk mengenang perjuangannya saja, tetapi juga untuk menginspirasi perempuan Indonesia agar terus berusaha meraih kesetaraan, mengembangkan potensi diri, dan turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hari Kartini menjadi momen refleksi bagi seluruh masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dan tercapainya hak-hak mereka dalam masyarakat. Raden Ajeng Kartini bukan hanya sekedar tokoh emansipasi para wanita, tetapi juga sebagai simbol perjuangan terhadap keterbatasan dan ketidakadilan sosial pada masanya. Melalui surat-suratnya, ia mewariskan sebuah pemikiran yang jauh melampaui zamannya tentang kebebasan berpikir, serta pentingnya pendidikan bagi para perempuan, dan kesetaraan gender, serta keberanian untuk mempertanyakan tentang norma yang tidak adil. Meskipun hidupnya singkat, semangat Kartini tetap hidup dalam pemikirannya.
dan perjuangan generasi setelahnya. Hari Kartini bukan hanya sebagai peringatan seremonial semata, akan tetapi juga menjadi peringatan bahwa perubahan besar dapat terjadi dari lahirnya seorang perempuan muda yang percaya bahwa cahaya akan datang setelah terjadinya kegelapan. Kini tugas kita adalah sebagai penerus semangat itu untuk membangun masyarakat yang setara, serta mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa memandang suatu gender, dan menjadikan nilai-nilai Kartini ini sebagai inspirasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melangkahlah dengan yakin karena setiap langkah perempuan adalah bagian dari perubahan yang Kartini impikan. Sebagai laki-laki, saya memahami bahwa perjuangan Kartini bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk seluruh bangsa. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak akan tercapai jika setengah dari masyarakatnya direndahkan dan diabaikan. Melalui keberaniannya, Kartini membuka jalan agar perempuan dapat bermimpi, belajar, dan berkarya setara dengan laki-laki. Hari ini, tugas kita bukan hanya menghormati perjuangan itu, tapi juga memastikan bahwa setiap perempuan mendapat tempat untuk bersinar. Saya percaya mendukung mimpi perempuan adalah bentuk sejati dari kekuatan, hormat, dan cinta pada keadilan yang diperjuangkan Kartini. Perjuangan Kartini ini mengajarkan kita untuk meraih pendidikan yang tinggi, keberanian, dan tekad yang kuat untuk merubah dunia. Sebagai generasi penerus, kita harus melanjutkan langkah ini. Mari jadi generasi yang berani untuk berjuang, berani untuk bermimpi, dan tak pernah berhenti belajar. Ingat, setelah kegelapan itu pasti selalu ada cahaya yang terang. Semangat Kartini adalah semangat perubahan dan menuju kemajuan. Mari kita terus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya dalam memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak bangsa. Semangat Kartini mengalir dalam nadimu. Jangan takut untuk bermimpi setinggi langit, karena dari tanganmu lahirlah perubahan. Seperti Kartini yang menembus kegelapan dengan cahaya pengetahuan. Hidup perempuan Indonesia. Jangan takut untuk mempunyai mimpi yang tinggi, karena perempuan Indonesia pasti bisa untuk mewujudkannya. Mari kita selalu memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Jangan takut berbeda, Kartini pun melawan arus demi perubahan. Jadilah suara di tengah diam, jadilah cahaya di tengah gelap. Semua Kartini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah pada keterbatasan yang ada. Dengan keberanian, keteguhan hati, dan semangat, ia membuktikan bahwa setiap orang bisa memperjuangkan haknya untuk meraih kesempatan yang sama dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita yang dimiliki.